kawan-kawan lansia sangat menghayati senam yang Ibu pimpin. Barangkali Ibu bisa memperkenalkan diri, nama senam tadi. Oh ya, terima kasih Pak Tarto. Saya Ibu Katarina Ngatini Harido. Saya aslinya adalah seorang terapis wicara dari pensiunan Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, dan sebagai seorang pensiunan saya tidak tinggal diam Pak Tarto. Saya masih aktif melaksanakan tugas-tugas sebagai profesi saya, dan saya ada suatu kegiatan dulu semasa masih aktif. Saya melaksanakan tugas di rumah sakit, juga saya menjadi pengurus di Yayasan Stroke Indonesia, dan sekarang saya sudah selesai, namun ada tugas baru, yaitu saya sebagai trainer nasional Pak. Ini adalah sebagian dari kegiatan promotif untuk mencegah terjadinya suatu stroke. Karena dengan berolahraga, hati gembira itu orang akan terbebas dari stres yang merupakan faktor penyebab dari stroke. Faktornya banyak, tapi ini adalah salah satu kegiatan untuk promotif yang saya lakukan terhadap lansia-lansia. Yang tadi kita sudah laksanakan tadi Pak, Bapak sudah melihat, adalah karena hari ini bulan Kartini, kita melaksanakan Jalan Sehat Kartini, kemudian ada Senam Sehat Kartini, dan ada Gerak Gembira Kartini. Oleh karena itu, kita yang sudah mendapat suatu sebutan artis-artis Studio Kebun Cuntel di bawah pimpinan Ibu Anwar, nanti sebentar kita akan mendengar suara beliau. Walaupun kita gerak gembira yang wujudnya adalah senam, tapi karena ada senam berbentuk tari, kita semua berpakaian Kartini Pak. Jadi ini adalah suatu aktivitas yang luar biasa. Hari ini kami juga terima kasih kepada para ibu-ibu, dan ada beberapa tamu malah dari Nederland yang kebetulan hari ini bertemu dalam suasana yang gembira ini. Jadi seperti itu Pak. Di sini setiap minggu diadakan kegiatan senam-senam, dan Studio Kebun Cuntel sudah melaksanakan 9 kegiatan. Nanti Ibu Sumiati akan menjelaskan yang dilakukan di Studio Kebun Cuntel ini. Begitu Bapak. Terima kasih Ibu. Nanti disambung dengan Ibu Anwar. Dengan 9 kegiatan di Studio Kebun Cuntel. Ini studio ini sudah terkenal Pak, moncer, bahkan itu tadi sampai ke Nederland. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Ibu sukses dan sehat. Ya, ke depan nanti tanggal 3 Mei akan ada juga acara begini, dan saya akan memberikan pencerahan tentang stroke kepada ibu-ibu yang hadir di sini Pak. Begitu. Dan terima kasih juga, ini kami mohon maaf, kami punya ketua di Yayasan Stroke Indonesia, Bapak Dr. Letnan Jenderal Tugas Ratmono yang menjadi ketua Yayasan Stroke Indonesia. Terima kasih dokter, kami diberikan kepercayaan untuk trainer, dan apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Terima kasih dokter. Salam sehat dari kami para ibu-ibu artis-artis Studio Cuntel di Kampung Gedong Condet. Selamat pagi Ibu Sumiati Anwar, pemilik, pengelola, dan pelatih di sini ya. Ketua lansia di Kelurahan Gedong. Tukang sapu. Nah, ini bisa menceritakan tentang Studio Cuntel yang begitu rame, asas manfaatnya sangat besar, termasuk program-program apa yang dilaksanakan di dalam kegiatan Cuntel ini. Terima kasih. Saya Pak Tarto belum tahu ya kalau mengapa ada kebun ini, mengapa saya menjadi seperti ini. Baiklah, saya ceritakan bahwa dulunya saya bekerja
saja istilahnya tidak kenal lingkungan. Kebetulan saya masih kerja itu 2009, saya pensiun 2012. 2009 saya dianugerahi Pak, dianugerahi sakit Pak. Sakit saya parah, kategori parah, dan Tuhan belum mengambil, belum mematikan saya, tapi menyembuhkan saya. Hingga alhamdulillah hari ini bisa ketemu Pak Tarto, bisa ketemu Mr. Taylor, ketemu Pak Hanum, dan ibu-ibu semuanya. Jadi apa yang saya lakukan tidak lain hanya bersyukur dan bersyukur saja. Jadi saya hanya bersyukur saja setiap hari. Apa yang mau saya lakukan sampai nanti saya diambil Allah, insya Allah ingin melakukan yang baik-baik saja. Karena saya ingin mengajak ibu-ibu supaya sehat, tidak sakit, dan bisa melakukan kebaikan dan kebaikan setiap hari. Seperti hari ini Pak Tarto, ini makanan banyak sekali adalah sedekah dari ibu-ibu semuanya. Kami ikhlas untuk semuanya. Jadi itu sekedar cerita ibu-ibu ya, jangan takut. Kalau dikasih anugerah sakit, pasrah dan berdoa. Untuk kegiatan yang dilakukan di sini, ini setelah halal bihalal setelah Idul Fitri ini Pak, jadi sudah sepakat setiap minggu ada kegiatan seperti ini. Bu Katarina juga tanggal 19 akan mengisi tentang mengapa orang itu stroke, bagaimana penanganannya, bagaimana merawatnya, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada pelestarian alat musik angklung Pak, juga ada musik. Nah, kita mencoba kolaborasi antara angklung dan musik. Kemudian itu nyanyi termasuk upaya mencegah pikun. Kemudian posyandu balita. Kemudian kumpul bahagia bersama FKL Gedong. Ini sudah diprogram oleh Puskesmas Kecamatan setahun 3 kali Pak. Kemudian ada diskusi dengan tim paliatif Jakarta Timur. Kemudian Puskesmas Kecamatan atau Pustu Gedong juga sering mendadak ada sosialisasi. Kemudian ada kebun mengaji. Inilah 9 di atas. Jadi alhamdulillah, jadi kita hanya mensyukuri saja Pak. Oke Ibu Anwar, jadi terima kasih penjelasan yang begitu panjang lebar. Nanti kita sedikit ngobrol dengan kawan-kawan kita atau saudara kita yang lebih muda dan kebetulan lagi menuntut ilmu di Belanda. Di Taman Kebun Cuntel ada tamu dari Belanda ya. Karena pertanyaan hari ini dengan bahasa Indonesia aja ya, bukan kapan-kapan dengan bahasa Belanda. Pak Tarto bisa? Bisa mendengarkan. Jadi barangkali Mbak Anun bisa cerita bagaimana bisa sampai di negeri kincir angin itu gitu ya. Terus alhamdulillah kita juga mendukung, bangga masyarakat kita ada yang sekolah S3 di sana. Ceritakan Oh iya, lihatnya mana ini ya Pak? Lihat ke sini ya Pak? Ke sini boleh. Oke. Selamat pagi ibu-ibu sekalian, Bapak dan Mas. Selamat pagi, selamat menikmati, sambil menikmati kita soto ayam yang sangat lezat ini ya Bu ya. Ini soto gonggong. Soto gonggong. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya Bu Sumiati untuk bisa hadir bersama teman saya Taylor di kebun Cuntel ini. Nama saya Hanum,
saya saat ini sedang melakukan studi doktor atau studi S3 di Universitas Leiden di Belanda. Saya saat ini penelitian memang di Jakarta. Nah itu Spesifikasi bidang. di bidang antropologi medis gitu. Jadi saya waktu itu kesini tahun 2022 ya. Jadi saya sudah kenal sama Bu Sumiati udah hampir 3 tahun. Ya lumayan juga Bu ya. Saya sering bolak-balik ke sini. Ya, seperti saudara ya Bu ya. Kita Bu ya. Anak-anak Ya anak dari ya itu. Terus saya waktu itu kesini untuk tanya-tanya terkait dengan kanker. Jadi kebetulan penelitian saya itu fokusnya kepada kanker, tapi juga tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan komunitas, khususnya dalam rangka pencegahan penyakit dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan untuk lansia juga. Jadi makanya saya sering datang ke sini karena di sini banyak sekali kegiatan untuk khususnya lansia. Ya tahun 2022 akhir saya kemari dengan supervisor saya waktu itu, Ibu Anna Marie Samuel. Waktu itu ada acara Pertim Paliatif. Kebetulan waktu itu ada Pak Dekot, ada Pak Camat Pasar Rebo, ada Ibu Puskesmas, Lurah juga ada. Jadi waktu itu kita rame-rame ya. Tentang bagaimana baru ke sana itu atas apa dikirim oleh pemerintah dengan biaya ikatan dinas atau dengan biaya pribadi. Wah iya Pak, saya itu sebenarnya dari keluarga yang biasa-biasa saja Pak. Ibu saya juga kerja di salah satu SMK di Jogja, bapak saya PNS gitu. Kalau gimana saya kok bisa akhirnya ke Belanda gitu ya, itu karena pada saat itu ada lowongan pekerjaan di universitas di Belanda untuk posisi S3 ini. Jadi saya iseng-iseng mendaftar Pak, gitu ceritanya. Dan alhamdulillah kok nyangkut gitu kan. akhirnya ya. Ya alhamdulillah sampai ke sana. Kalau biaya sendiri nggak mampu saya. Jadi di sana bekerja di sana atau belajar? Kalau di Belanda itu bekerja dan belajar itu jadi satu karena program S3 di sana kami dianggapnya sebagai kolega, jadi sebagai staf di sana. Mitra kerja juga, mitra belajar juga dari Betul sekali. Jadi ya itu maksudnya kadang tuh orang pikir, oh orang kaya aja yang bisa keluar negeri, gitu kan. Tapi kan tidak juga. Untuk memotivasi adik-adik Mbak Nun nih, apa yang perlu disiapkan untuk adik-adik Mbak Nun bisa menuju ke sana seperti Mbak Nun? Nah itu kalau saya berangkat dari rasa kepenasaran sebenarnya, gitu. Bagaimana sih di luar negeri itu? Gitu. Jadi ingin cari tahu. Terus karena ya saya cuma dari kampung ya di Jogja, gitu kan. Maksudnya itu kotanya kecil, gitu kan. tapi kan nggak kampungan kan? Oh ya, semoga enggak ya. Itu ya kita ya itu berangkat dari rasa penasaran, jangan takut bertanya, jangan takut cari tahu gitu, jangan takut kalau ketemu orang ya jangan takut gitu, jangan minder, itu penting Pak, karena kalau kita minder itu jadinya Nggak maju. kurang maju. Saya juga ingin semangatin teman-teman atau adik-adik di sini untuk bisa akhirnya nanti juga meraih cita-citanya gitu. Jadi kata kuncinya belajar dan jangan minder. betul Pak, itu dan selalu berpikiran terbuka gitu kan. Kadang kita kurang pede, betul. Jadi kita iya, bahkan jangan-jangan ya. Nah itu dia Bu, kadang gitu kebanyakan jangan-jangan. Jadi rasa penasaran itu sebaiknya tindak lanjut. Kalau di Jogja tuh gek Ya, gek anu, ojo-ojo anu. itu nganunya kira apa? Daripada kita gek, mending kita cari tahu, Langsung aja. ya kan? Oke. Terabas aja Pak. Oke, jadi terima kasih Mbak Nun, mudah-mudahan menyemangati kita semua sebagai orang tua untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita
untuk selalu mempersiapkan diri untuk belajar dan jangan minder. Oke, terima kasih Pak Don. Terima kasih. Perhatikan tangannya, ini sikap sopan. Tradisi Yang bicara RW 11 Ibu Reti. Ya. Kemudian ada sebetulnya tidak setiap ya, tapi saya mengajak yang bersedia, yang berjaga pun, yang apa ya, tidak tertekan, tidak dikejar-kejar keharusan, enjoy itu. Ya, ngajak yang Sudah berapa lama ada acara? kalau kegiatan untuk ini semua sudah dari 2016. Kelurahan minta diikutkan lomba. Jadi kebetulan kami jadi juara 3. Padahal tidak indah ya. Indah. 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 Kriteria indah menurut apa? Indahnya bagaimana? Hijau. Hijau, perasaan hangat. Hmm. Saya baru masuk, saya sudah merasa hangat. Ya, selamatnya. Selamat datang, saya kalian semua baik hati. Terima kasih. Baik hati. Jadi Benar ya. Halo, selamat siang. Berapa lama ini berada di Jakarta atau di Indonesia? Di Jakarta baru 1 minggu, tapi saya selalu ke Indonesia sejak tahun ketiga, tahun 2016. Tahun 2016 saya ada kuliah di Jogja 1 semester. Terus Bidang apa itu? Disiplin ilmunya apa? ilmu budaya, Ilmu budaya juga. ya gitu. Jadi sejalan dengan Anu. Ya, waktu itu kami belum kenal, tapi tahun 2017 sudah kenal. Waktu Pak Hanum belajar di kotaku di Australia, Melbourne. Ya, sudah teman 7 tahun lebih. Tapi sekarang saya tinggal di Belanda. Saya berasal dari Australia, tapi saya tinggal di Belanda. Terus Mbak Hanum dan saya bisa ketemu lagi, dan Mbak Hanum punya ide untuk proyek ini buat film. Oke, kemudian kita ketemu lagi dan Ketemu lagi. silakan nanti di YouTube saya, YouTube Lansia di mana? Lansia 56. 56. Oke, subscribe ya. Ya. Ya.